Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Siti Khadijah dengan NIM 18215161 dari mahasiswa Stikasiasi Tangerang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil telah jurnal internasional. Pertama, judul dan penulis jurnal. Judul jurnal, pengaruh massage kaki dan punggung terhadap tekanan darah dan kualitas tidur pada pasien gagal jantung. Penulisnya Arsan Gulcan dan Kenhan Özlem. Publikasi, bulan September tahun 2020, volume 6, nomor 2, 1106, halaman 1-4. Penelaah dan tanggal telah jurnal. Penelaah saya sendiri Nur Siti Khadijah, tanggal telah jurnal 12 September 2021. Kedua, deskripsi jurnal. Di sini ada tujuan utama penelitian, yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh pijat kaki dan punggung terhadap tekanan darah dan kualitas tidur pada pasien gagal jantung selama 15 menit dalam 3 minggu pemberian massage. Di sini hasil penelitian. 6 sesi pijat kaki dan punggung terdeteksi menyebabkan penurunan nilai tekanan darah diastol dan tekanan sistol. Dan perbedaan itu signifikan secara statistik. Perbedaan statistik yang kuat ditemukan antara skor rata-rata pre-test, post-test, skor keseluruhan, dan subdimensi PSKI di pasien gagal jantung. Dan di sini juga ada kesimpulan penelitian, yaitu pijat kaki dan punggung dapat mengurangi dan meningkatkan kualitas tidur melalui pelepasan fisik, dan menunjukkan bahwa massage yang dilakukan berulang selama 15 menit efektif. Ketiga, telaah jurnal. Di sini ada fokus utama penelitian. Fokus dari penelitian ini adalah penanganan tekanan darah tinggi, kualitas tidur pada pasien gagal jantung dengan melakukan pijat kaki dan punggung selama 15 menit dalam 3 minggu. Di sini ada elemen yang mempengaruhi tingkat kepercayaan suatu penelitian. 1. Gaya penulisan seperti sistematika penulisan dan tata bahasa. Sistematika penulisan sudah jelas seperti nama jurnal, judul penelitian, autor penulis, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, diskusi atau pembahasan, kesimpulan referensi. Tata bahasa yang digunakan penulis sudah cukup baik. Pembaca mampu menangkap isi dengan baik dan mudah. Kedua, penulisan yaitu kualifikasinya. Kualifikasi penulis sudah sesuai dengan kompetensinya yang dibuktikan dengan alamat masing-masing penulis, yaitu dari Gulcan Aslan, Departemen Keperawatan, Sifas Cumhuriyet, University Sivas, Turki, email gulcansolmes.com. Ketiga, judul berupa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu menggambarkan isi penelitian secara umum. Kekurangannya, tidak terdapat kekurangan dalam judul penelitian ini. 4. Abstrak. Kelebihannya itu, poin penting dalam penelitian sudah dijabarkan dengan jelas pada abstrak. Kekurangannya, tidak terdapat kekurangan dalam abstrak jurnal ini. Di sini ada elemen yang mempengaruhi kekuatan suatu penelitian. 1. Tujuan dan masalah penelitian. Di sini tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki efek dari pijat kaki dan punggung untuk menurunkan tekanan darah pada pasien gagal jantung yang dilakukan oleh mahasiswa di Universitas Turki. Masalah penelitian. Masalah penelitian ini yaitu meningkatkan tekanan darah dan penurunan kualitas tidur pada pasien gagal jantung. Merupakan keluhan umum penderita gagal jantung. Kedua, pernyataan penelitian dan hipotesis. Pertanyaan penelitian tidak dituliskan dalam jurnal penelitian ini. Hipotesis tersirat. Apakah terdapat pengaruh pijat kaki dan punggung terhadap tekanan darah dan kualitas tidur pada pasien gagal jantung? Ketiga, sistematika penulisan atau konsistensi logis. Penulisan jurnal ini telah memenuhi kriteria logis dan konsisten. Sistematika penulisan jelas dan padat.
4. Sasaran. Sasaran penelitian ini adalah pasien gagal jantung dan pasien dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi yang diambil sampel melalui wawancara tatap muka. Kelima, pertimbangan etikal. Penulisan tidak mencantumkan. 6. Definisi operasional. Tidak dituliskan uraian terkait definisi operasional. Keempat, metode penelitian. Metode penelitian, di sini 1, desain penelitian. Desain penelitian adalah pretest dan posttest menggunakan wawancara tatap muka pada pasien gagal jantung dan hipertensi. 2. Populasi dan sampel. Sudah jelas kriteria inklusi pemilihan sampelnya. Jumlah populasi dan sampel sudah jelas. Teknik pengambilan sampel dengan randomly sampling. 3. Cara pemilihan teknik pengambilan dan menentukan besar sampel. Pasien gagal jantung yang mengalami peningkatan tekanan darah dan gangguan pola tidur sedang diseleksi sebagai sampel berdasarkan karakteristik sosio-demografis pasien, tingkat pengetahuan mereka tentang gagal jantung, dan pola tidur dengan wawancara. Teknik pengambilan sampel dengan randomly sampling. Cara mencari besaran sampel dituliskan. Kelima, data analisis. Data analisis statistik yang digunakan uji Kurzweil-Wallis dan statistik IMB SPSS 22,0. Hasil penelitian terlampir. Pembahasan temuan hasil penelitian. Kelebihannya itu, peneliti sudah jelas membahas mengenai teknik pengobatan dan farmakologi seperti mesis pada kaki dan punggung, serta durasi pemberian teknik non-farmakologis tersebut. Kekurangannya itu, peneliti tidak jelas membahas masing-masing variabel penelitiannya, tidak mencantumkan jumlah sampel, usia, dan jenis kelamin dilakukan penelitian. Kesimpulan dan saran. Kelebihannya itu, dalam penelitian ini diungkapkan suatu kesimpulan berdasarkan hasil olah data statistik, sehingga tidak ada kekurangan pada kesimpulan dari penelitian tersebut. Kekurangannya itu, pembahasan sudah jelas dan tidak ada kekurangannya. Baik, cukup sekian telah jurnal yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.